Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 24782041. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan paket tracer yaitu 6.2.7 Investigate Net Operation. Nah, ini ada addressing table, lalu objects, skenario, instruksinya. Jadi untuk bagian skenario, ini tuh saat sebuah frame melewati jaringan, alamat MAC ini dapat berubah, alamat IP juga dapat berubah ketika sebuah paket ini diteruskan oleh perangkat yang dikonfigurasi dengan net. Nah, dalam aktivitas ini kita akan melihat ya apa yang terjadi. Lalu untuk bagian pertama di sini ada switch to simulation, ini ada simulasi. Di sini kita buka close. Nah, ini udah kebuka ya untuk HTTP branch ini. Lalu klik capture and forward till the behavior. Udah ya. Apa harusnya kita coba dari sini ke sini. Nah, sukses ya. Oke, jika sukses. Nah, jadi alamat-alamat tersebut ini milik perangkat apa aja. Jadi perangkat PC dan router ya. Oke, lanjut untuk bagian D. Alamat-alamat tersebut milik perangkat apa saja. Jadi alamat tersebut pertama tidak diterapkan ke termuka router 4 dan adalah alamat kedua. Masuk ke router 2 dari CLI. Router 2 dari CLI. Kita coba cek ya. Enter. Ini kita hidupkan dulu. Passwordnya itu class show run include pool. Nah, ini hasilnya, alamat IP-nya dan netmask-nya. Lalu selanjutnya alamat-alamat tersebut milik perangkat apa saja. Alamat tersebut yang pertama berasal dari R2 pool di router 2. Branch server.pka itu adalah alamat yang kedua. Oke, lanjut saja ya. Dari alamat mana? Bisa nggak kita cek ini ke sini? Simulation. Fail. Kita coba cek lagi deh. Oh, ternyata dia emang fail ya. Oke, lanjut untuk pada bagian yang H. Di sini kita cek ya untuk menampilkannya. Kita ke router 2 lagi nih. Show IP
translation. Jadi, show IP NAT translation ini perintah berikut dan cocokkan alamat IP dan port yang tercatat di atas dengan baris output yang benar. Nah, ini adalah alamat IP translation-nya untuk bagian router 2. Kita coba cek untuk bagian router 4-nya. Ke CLI, enable, passwordnya class, tadi apa? Show IP NAT translation. Nah, ini untuk bagian di router 4-nya. Jadi apa kesamaan dari alamat IP lokal internal tersebut? Jadi file-file tersebut itu diperuntukkan untuk penggunaan pribadi. Lalu apakah ada alamat IP pribadi yang melewati internet? Itu enggak ada. Oke, langkah selanjutnya di sini buat urutan apa jadi. Oke, di sini kita buat dari mana aja ya? Kita coba buka dari PC 4 deh. Ini kita tambahin ini. Kita cari ini ya. http centralserver.pka. Copy desktop. Oke, tunggu sebentar. Kita tinggal go. Muncul ya nih hasilnya. Tuh, dia jalan ya. Nah, ini. Nah, ini dia jalan ya. Nah, ini untuk hasilnya dapat kita lihat untuk hasilnya. Di sini kita bisa coba jalanin pada router 2 ya. Kita jalanin lagi untuk pada router 2. Kita bisa cek di bagian router 2 yang nampilin alamat IP NAT translation. Oh, hasilnya emang sama ya ternyata. Oh, oh iya, sama. Return to real time mode. Oke, kita ke real time mode lagi. Oke. Lalu apakah semua halaman web muncul di browser? Ya, semua halaman web muncul di browser. Lalu untuk bagian ketiga melakukan investigasi lebih lanjut eh, baik HTTP maupun HTTPS dan jawab pertanyaan berikut. Apakah tabel terjemahan NAT ini terus bertambah besar? Ya, ya, dia akan besar akan ada entry tambahan seiring dimulainya percakapan baru. Lalu, apakah WRS ini memiliki kumpulan alamat NAT? Tidak juga, tidak, tidak, tidak juga sih, karena ia menggunakan alamat IP yang sama untuk semua perangkat. Lalu, apakah seperti ini cara komputer di ruang kelas terhubung ke internet? Jadi hal ini tuh tergantung pada infrastruktur kampus. Nah, cara mudah
untuk memeriksanya adalah dengan menggunakan situs seperti tadi ya, ya. Bisa juga seperti https www myip.org untuk menentukan apakah semua komputer di ruang kelas ini menggunakan alamat IP yang sama. Lalu mengapa NAT ini menggunakan 4 kolom alamat dan port? Jadi kolom-kolom tersebut ini mencantumkan alamat global internal, alamat lokal internal, alamat lokal eksternal, dan alamat global eksternal. Nah, di mana letak jaringan tersebut di dalam lingkup global dan lokal. Jadi alamat lokal internal ini berada di LAN dalam setiap domainnya. Nah, alamat global eksternal ini berasal dari tautan WAN ke internet dan intranet ya. Lalu layanan NAT beroperasi di perangkat apa saja? Lalu apa kesamaan yang dimiliki perangkat tersebut? WRS, router 2 dan router 4. Semuanya menghubungkan LAN internal ke jaringan eksternal yang membutuhkan alamat IP yang dapat dirutekan seperti itu. Jadi ini adalah eksplorasi murni ya. NAT ini sudah dikonfigurasi pada WRS dan router 2 dan router 4 sebelum aktivitas ini dimulai. Oke, baik, sepertinya cukup sekian ya untuk penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.